pariwisata di sini? Oh, oke. Asosiasi Spa Terapis Indonesia. Namanya boleh dibilang Natalia. mana Pak? Ini. Udah mulai? Belum kan? Belum mulai. Tanda tangannya 2 kali. Ini disimpan selesai acara tukar semua. Oke. Oke. Kirain udah mulai. Adrenalin kalau PPT memang nggak ada. Saya sini boleh ya? Boleh, silakan. Ya Pak ya. Ibu punten. begitu, atau yang inovatif sebenarnya, orang-orang yang punya mimpi-mimpi sebenarnya SDM yang kita perlukan. And then promosi dan pemasaran ini juga masih challenge, is it challenge gitu ya? Apakah memang ada cara lain sebenarnya buat untuk kita promosi? Selalu kalau kita kaitkan dengan anggaran nggak ada, ini benar bahwa anggaran kurang menyebabkan present kita di negara market kurang. Tapi mungkin ada cara lain, kita numpang di siapa kita bisa promosi. Diversifikasi produk, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan ini satu aspek juga sebenarnya. Tapi di sini ada peluang investasi yang cukup besar di masalah-masalah pariwisata berkelanjutan. Kemudian yaitu regulasi terus kita perbaiki. Next. Jadi ini ternyata ada market yang sebenarnya dari dulu udah kita mulai dari 2012 kalau nggak salah, itu ketika saya ditunjuk jadi direktur ya Pak Novi ingat, itu ada ASDEP, MICE dan minat khusus gitu ya. Kemudian ada desa wisata, event dengan IP Indonesia. Nah ini saya yakin mempertemukan antara pembiayaan dengan produk, dengan para pelaku. Nah yang mungkin tahun ini sebenarnya kami masih di wellness and gastronomi, tapi ke depan kita akan, saya ngeliat banyak sekali aspek yang bisa kita lakukan. Nanti dengan mendengar teman-teman ini, banyak apa sih sekarang yang sebenarnya pariwisata yang sedang dinikmati orang, mungkin kami juga akan mungkin saya informasikan bahwa sekarang tutup ya kemarin mau jual gastronomi tourism. Kalau kita bicara tourism berarti orang-orang yang wisatawannya. Ketika kita bilang gastronomi, sebenarnya paket yang dijual oleh kita ini ada nggak sih? Nah ini buat tantangan buat Intoa, Asinta, Astindo, how to make this. Tapi kami sudah open call, nanti kita akan kurasi, kita akan lihat dan kita akan bantu promosikan. Kita bikin nanti yang memang gastro tour, ada yang kuliner tour mungkin ya, ada khusus yang cafe tour, ada yang tea tour, itu semua kaitannya dengan gastronomi nanti. Dan kemudian juga dengan wellness. Juga karena market yang jahit orang kemana-mana ini adalah market wisatanya, dan ini belum banyak. Nah kita ingin DKI Jakarta dengan cita-cita menjadi global city, Mbak. Kenapa saya ingin dengar sekali what is your strategy Jakarta, dan saya ngelihat ada 8 ini yang kaitan yang pariwisata apa? Karena nggak bisa dengan cara biasa, nggak bisa dengan tadi penerbangan akan ada kalau ada market. Market itu timbal balik. Nah masalahnya banyak perginya kan. Nah ini gimana caranya kita create something new buat yang datang adalah yang baru, orang kita bisa mendapatkan inspirasi dari para narasumber, dan kemudian di bidang masing-masing, di sektor masing-masing kita bahas, dan ke depan saya nggak menutup kemungkinan kita ada bertemu lagi, tapi tentunya kalau di hotel seperti ini terbatas dananya, saya sekali setahun kalau begini. Tapi kalau ada teman-teman yang mau collab yang ikut membiayai pemerintah, dengan senang hati begitu ya, kita bisa collab ngadain yang kayak seperti ini gitu. So jadi supaya nggak putus, nggak cuma hari ini,
Kita siapa yang punya space? Nah, saya sebenarnya ini. Oke. Kita saat ini juga mitra juga Bu dengan Kemenpar. Next. Nah, kalau kita lihat potensi digitalisasi pariwisata di Indonesia itu sangat besar Bapak Ibu. Populasinya 278 juta. Individu yang saya rasa semuanya di sini Bapak Ibu termasuk menggunakan internet itu ada 185 juta. Nah, yang menarik Bapak Ibu, konektivitas ponsel seluler itu lebih banyak daripada jumlah penduduk kita Bapak Ibu. Ada 353, saya lihat beberapa ada 139 juta individu. Nah, selanjutnya yang mau saya sampaikan di sini, average internet screen time kita itu 7 jam 38 menit per hari. Kalau saya tidur jam 9, bangun jam 4, Bapak Ibu itu cuma 7 jam. Jadi kita lebih banyak main internet daripada tidur. Dan saya rasa kalau saya tanya Bapak Ibu, ketika bangun tidur yang dilakukan pertama saat ini juga mitra juga Bu dengan Kemenpar. Next. Nah, kalau kita lihat potensi digitalisasi pariwisata di Indonesia itu sangat besar Bapak Ibu. Populasinya 278 juta. Individu yang saya rasa semuanya di sini Bapak Ibu termasuk menggunakan internet itu ada 185 juta. Nah, yang menarik Bapak Ibu, konektivitas ponsel seluler itu lebih banyak daripada jumlah penduduk kita Bapak Ibu. Ada 353, saya lihat beberapa ada 139 juta individu. Nah, selanjutnya yang mau saya sampaikan di sini, average internet screen time kita itu 7 jam 38 menit per hari. Kalau saya tidur jam 9, bangun jam 4, Bapak Ibu itu cuma 7 jam. Jadi kita lebih banyak main internet daripada tidur. Dan saya rasa kalau saya tanya Bapak Ibu, ketika bangun tidur yang dilakukan pertama circular ekosistemnya. Yang keempat adalah bisnis. Adblock is a huge advertising platform company. Jadi bukan hanya sebagai destinasi wisata aja gitu. Next lagi, ini kalau dilihat lagi berikutnya, yang tadi next lagi. Nah, seating capacity pun juga ditingkatkan. Kenapa? Karena secara operations itu harus back to back kan ya. Back to back karena konsep kita adalah revenue sharing. Yang mempengaruhi revenue sharing keuntungan kita apa sih? Seating capacity. Nggak lain gampang seating capacity. Dan itu nggak dipikirkan sama yang lalu lah bisa dibilang. The more they're spending time, the more they will spend their money. Tapi kalau seating capacity nggak ada, hasilnya juga nggak akan besar. Bobo Pos dan Bobo Camping. Saya akan cerita secara umum memang waktu terbatas. Jadi memang obat Bobo Box ini kami kalau bisnis produk itu harus bawa solusi dulu. Karena kita lihat banyak ada problem di market. Jadi banyak orang sekarang kita di produk selalu ngomong solusi tapi nggak tahu problemnya. Nah, problem itu harus kita deep dive. Di deep barulah di solusi. Karena Bobo Box hadir karena kenapa ya kami menjadi solusi untuk orang-orang ya great sleeping experience. Kenapa? Di perkotaan kita butuh sleep tidur yang nyaman, yang tenang. Karena kita meeting memang tidurnya nggak nyaman. Produk kita berdasarkan itu juga. Dari mulai pouch dan sampai dengan ke cabin. Lalu dilihat juga dari bagian mana yang kita sekarang akan tap secara. Nah, jadi kita melihat dari behavior marketnya sendiri. Jadi Bobo hadir dari ini pasti kita with purpose ya kayak gitu. Jadi kalau bisa nanti browsing ada namanya jobs to be done. Jadi kita memang betul melihat apa behavior market sekarang. Jadi kita lihat dari produknya sendiri kita hygiene and safety. Ini kayak kita ada grup-grup besar ya kayak Amaris dan lain-lain. Nah, sisa 70% standarisasi dari mulai layoutnya, kasur semuanya tidak standar. Nah, di sini kita masuk seperti itu. Dan itu ada terjadi di market sekarang. Nah, kayak gitu. Nah, pada lain yang menjadi kami sekolah dan lain-lain. Next, mas. Kenapa? Apa ini? Pots ini. Yang ini pots. Nah, ini pots ini ada dua produk kita di pots ini. Satu box ini 2 kamar. Yang tadi sebenarnya marketnya yang 18-25 tahun banyaknya. Dan sekarang UPS kita dengan 18 lokasi kita above 80% alhamdulillah. Kayak gitu dengan average rate kita di sekitar 170.000 sampai 220.000. Nah, ini satu box ini 2 kamar. Jadi ada kamar atas, ada kamar bawah. Di dalamnya high tech. Nah, teknologi kita pakai balik experience untuk si demand side end usernya. Di dalam demand apa? Maksudnya dia mudah untuk booking.